Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus Ibu Hajjah Siti Surtinah beserta jajarannya di kepengurusan Majelis Ta'lim Khairun Nisa. Wah, saya itu bingung antara Almar'atus Sholihah sama Khairun Nisa. Yang semoga beliau beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya, semuanya saja, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ballighna ila Ramadan wa balligh lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita pada hadis qudsi yang ke-63, yaitu mengajak berbuat kebajikan dan mencegah perbuatan mungkar. Apa betul itu? Apa salah? Betul apa salah? Oh, 62 masih? Ya, betul ya? Ya, berarti betul berarti. Oke. Maksud saya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengajak berbuat kebajikan dan mencegah perbuatan mungkar. Di dalam Islam itu kita itu tidak boleh baik sendirian, itu tidak boleh. Jadi kalau jadi orang baik itu mesti ngajak-ngajak. Itu begitu. Saya ulang, Bu, ya. Dalam Islam itu kita baik sendirian itu tidak boleh. Dalam Islam itu kita diperintah untuk kalau baik itu ngajak-ngajak orang lain juga untuk baik. Karena orang kalau baik sendirian itu bahaya. Kalau bahasanya Nabi aukamakal, yang diterkam oleh serigala itu domba yang sendirian.
Kalau bareng-bareng itu enggak. Kenapa? Karena domba itu kalau bareng-bareng dia akan saling mengingatkan kalau ada bahaya. Nah, sama dengan kalau ibu baiknya sendirian, itu mudah diterkam oleh setan. Maksudnya apa? Kalau ibu tiba-tiba menyimpang, nggak ada yang mengingatkan. Tapi kalau baiknya bareng-bareng, insya Allah kalau ada kesalahan ada yang mengingatkan. Itulah pentingnya komunitas seperti majelis taklim seperti ini, Bu. Komunitas pengajian itu pentingnya itu begitu, supaya kita ini tidak baik sendirian, tapi baiknya itu bareng-bareng. Itu satu. Terus kalau ada hal yang nggak benar, kalau bareng-bareng kan saling mengingatkan. Karena keburukan itu, Bu, kalau tidak diingatkan dan terus terjadi, itu ibarat kalau bahasanya Nabi itu gini, Bu, au kama qala. Kalau ada orang yang melubangi perahu, itu jangan didiamkan. Karena yang tenggelam nggak cuma dia, kita pun juga ikut. Itu seperti itu. Jadi kalau ada orang berbuat yang nggak benar, terus kita diamkan, itu kalau adab itu turun gitu maksudnya, itu nggak akan cuma kena ke dia aja. Kanan kiri depan belakang atas bawah bisa kena semua. Itu yang Allah bilang dalam Al-Quran di surah Al-Anfal ayat 25 itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana yang kalau turun itu tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Nah, Bu, mengajak orang dalam kebaikan itu jangan menunggu baik dulu, Bu. Ada orang itu gini, saya tidak enak mau ngajak orang dalam kebaikan karena saya merasa belum baik misalnya gitu. Saya merasa masih bodoh. Enggak. Kalau cuma ngajak saja itu tidak ada masalah walaupun kita memang misalnya belum baik. Karena memang tujuan kita untuk mencari teman untuk bareng-bareng baik. Saya contoh kasus ya, ini contoh kasus ya, contoh kasus. Saya punya jamaah, beliau ini karena taklim nge-share taklimnya itu di grup keluarga. Hasil taklimnya di-share di grup keluarga. Tiba-tiba ada omnya itu negur dia. Kamu itu emang sudah baik apa kok ngajak kita berbuat baiknya, digituin. Terus beliau WA saya, gimana Ustadz ini? Saya bilang sama beliau, ya bilang aja sama om ibu, maaf om, saya memang belum baik. Saya ingin mengajak keluarga ini bareng-bareng baik. Jadi supaya kita ini bareng-bareng baik. Saya memang belum baik om. Nah, saya sengaja mengajak kita untuk berbuat baik supaya kita ini bareng-bareng baik. Saya bilang gitu. Terus sama omnya dibalas lagi. Kamu nggak takut apa dengan firman Allah yang mengatakan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka banget sama orang yang cuman omong doang. Tapi tidak ngerjain. Iya. Terus nanya lagi, gimana Ustaz? Nanya lagi. Saya jawab lagi, bilang sama om ibu, om, itu yang dimarahi oleh Allah itu yang ngajak orang berbuat baik sementara dia nggak mau baik. Nah sementara saya bukan nggak mau baik om, saya mau bareng-bareng baik. Nah, jadi nah orang untuk kalau cuma ngajak Bu, kalau cuma ngajak beda sama kalau ngajar nih. Kalau cuma ngajak belum berilmu sekalipun tidak apa-apa. Kan ada orang bilang saya nggak enak mau ngajak, saya belum berilmu. Salah. Walaupun kita belum berilmu, kalau cuma ngajak orang ayo ke pengajian, yuk ayo. Itu cuma ngajak aja kok. Nanti malam ada taklim, nanti malam ada pengajian aja. Cuma ngasih pengumuman gitu aja udah. Kita udah dapat pahala itu. Kalau ada orang ngeyel, kamu itu ngajak-ngajak kita pengajian, kamu itu tahu dalilnya apa? Misalnya gitu ya.
Jawab aja. Maaf Pak, maaf Bu, saya masih bodoh. Saya belum tahu dalil. Kalau mau tahu dalil, ayo ke pengajian. Nanti saya tanyakan ke guru saya. Sana ada ustadz, ada ustadzah. Kita tanyakan ke sana nanti. Gitu aja. Jadi nggak usah dipaksain dalil kalau memang nggak tahu dalil. Misalnya. Kadang-kadang ada orang yang resek-resek itu kan ada. Nah, Bu, ngajak orang berbuat baik. Itu kalau bahasanya Imam Ghazali gini, Bu. Orang kalau beribadah kepada Allah, itu durhaka kepada setan. Kalau berdakwah di jalan Allah, itu ngajak perang setan. Jenengan kalau cuma sholat, puasa, itu namanya durhaka kepada setan. Tapi kalau jadi pengurus majelis taklim, jadi donaturnya, pengurusnya, atau jamaah aktifnya, karena kita masuk ke dalam kategori dakwah ini, itu ngajak perang setan. Sehingga kadang ya panah-panah fitnah itu diarahkan kepada pengurus-pengurus majelis taklim itu biasa itu. Jadi panah-panah fitnah itu kadang diarahkan kepada aktivis-aktivis dakwah itu biasa sudah itu. Kenapa? Karena memang setan itu keweting itu bau benci. Gak sewenang sama orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan salah, Bu. Nusratullah, pertolongan Allah itu datang, itu tidak jarang ketika kita mau berdakwah di jalan Allah. Nabi Musa itu Bani Israel itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dijajah oleh Fir'aun. Itu merdeka setelah ada dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Dulu Mekah itu ya jahiliyah. Begitu ada dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW, bangsa Arab menjadi bangsa yang sangat diperhitungkan di masa itu. Hingga detik ini kaum muslimin pun juga sama. Makanya dakwah ini bagian dari cara untuk mendatangkan nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya, Bu, orang yang mau berdakwah di jalan Allah itu insya Allah doanya mustajabah. Jadi di antara kiat agar doa mustajabah adalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah itu dia ngajak, Bu. Dalam konteks ibu-ibu tidak saya jauh-jauh, ayo Bu, nanti ada pengajian, datang yuk, di share di grup, ayo nanti ada taklim, datang yuk itu. Oh nanti ada atau dari pengajian dapat ilmu di share di grup. Yang penting jangan masalah khilafiyah yang bikin panas kuping. Nanti alih-alih kebenaran yang sampai malah berantem nanti. Ngoten nggih. Jadi itu diantaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, muru bil ma'rufi wanhu 'anil munkari wanhau 'anil munkari min qabli an tad'uni fala ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum wa tastansiruni fala ansurukum. Rawahu Ad-Dailami. Hadis qudsi riwayat Imam Ad-Dailami rahimahullah bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ajaklah manusia berbuat kebaikan dan cegahlah dari perbuatan kemungkaran sebelum tiba saatnya di mana kalian berdoa kepadaku tapi aku tidak mengabulkan doa kalian. Jadi kalau nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, kadang doa itu ngowos, Bu. Kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar, kita melakukannya, insya Allah doa kita mustajabah. Kalian meminta sesuatu kepadaku, tapi aku tidak akan memberinya, gara-gara tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan kalian meminta pertolongan kepadaku, tapi aku tidak akan menolong kalian, karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dakwah, ngajak orang dalam kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran, itu merupakan bagian dari cara agar doa kita mustajabah. Bagian dari cara untuk mendapatkan nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah ditanya orang begini, Bu. Di masjid ini, masjid yang dimaksud ya, di masjid ini hanya ada amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar. Saya bilang begini,
Di dalam amar ma'ruf itu sekaligus ada nahi mungkar. Loh, kok bisa begitu? Ini ibu diajak oleh Ibu Haja Siti Surtina dan tim untuk taklim begini. Saya mau tanya, di waktu yang sama ibu bisa ngelakuin apa coba? Sekarang ini loh, di waktu yang sama ibu bisa ngelakuin apa? Nonton Dracin bisa nggak? Atau nonton apa yang nggak jelas itu, nyekrol TikTok misalnya, nggak selesai misalnya atau apalah yang nggak jelas itu. Atau gini deh, di waktu sekarang ini bisa nggak kita berbuat sesuatu yang sia-sia, yang durhaka kepada, bisa nggak? Tapi kita pilih ngaji. Berarti dengan kita ngaji kita tercegah dari berbuat yang sia-sia tadi. Paham nggak? Makanya kalau kata ulama usul fikih, orang itu ketika memilih berbuat baik, itu dia dapat 2 pahala paling tidak. Pertama, pahala berbuat baik. Yang kedua, pahala meninggalkan kemungkaran. Ibu milih sholat, berarti ibu meninggalkan tidak sholat, betul ya? Tidak sholat itu dosanya besar nggak? Sholat itu pahalanya besar. Ibu dapat 2 pahala, pahala sholat dan pahala meninggalkan tidak sholat. Ibu menikah itu dapat 2 pahala paling tidak, pahala menikah dan pahala tidak berzina. Karena dengan ibu menikah berarti ibu menghindari berbuat, bukan berarti itu kalau belum nikah, saya belum nikah lagi berarti saya enggak, kan ibu sudah nikah lagi dulu, sudah nikah dulu. Enggak, maksudnya kalau orang memilih kebaikan berarti dia telah menghindari kemungkaran, karena dia bisa menempuh jalur yang haram tapi dia menempuh jalur yang halal. Paham nggak betul? Ibu memilih makan yang halal, ibu dapat 2 pahala paling tidak. Pahala makan yang halal, kedua pahala menghindari yang haram. Pun paham nggak betul nih? Nah, insyaallah nggih. Jadi orang itu ketika memilih berbuat baik itu tanpa kita sadari dia telah tercegah dari kemungkaran, gitu loh Bu. Sebenarnya gitu. Walaupun kalau aksi kemungkaran yang sebenarnya itu oleh pemegang kekuasaan sebenarnya dengan cara menutup aneka tempat-tempat kemaksiatan atau pabrik-pabrik produk-produk yang menimbulkan kemaksiatan, misalnya mencabut izin usaha-usaha yang mengandung unsur kemaksiatan. Itu mestinya itu sih gitu, mestinya. Allah Akbar. Maka saya ulang, dalam hal ini orang itu ketika mengajak dalam kebaikan tanpa disadari, bersama dengan itu sebenarnya ada yang tercegah dari kemungkaran sebenarnya. Nah, di dalam Islam amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang dalam kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Itu saya ulang Bu ya, kalau konteksnya hanya mengajak, siapapun boleh. Kecuali nanti mulai mengajar. Kalau mengajar mutlak harus pakai ilmu, tidak boleh sembarangan. Makanya kalau kita tidak cukup ilmu, ya kita serahkan kepada ahlinya yang berilmu. Kita ajak ke majelis taklim. Ayo di majelis taklim ada ustadz, ada ustadzah, kita ngaji di sana. Kok saya mah masih bodoh, masih belum bisa, kita sama-sama belajar, gitu istilahnya gitu. Paham nggih? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat kebajikan dan melarang melakukan kemungkaran. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dilaksanakan sejak sekarang, sebelum datang suatu masa di mana maksiat dan kemungkaran itu dilakukan orang seenaknya dan semaunya. Di saat itu tidak ada orang yang berani menegur dan melarang, sehingga sebagai imbalannya bantuan bala bencana dan ujian yang bertubi-tubi dari Allah SWT. Pada saat-saat semacam itu tidaklah berguna doa, tidak bermanfaatlah permintaan kepada Allah, dan tidak akan berhasillah permohonan bantuan kepada Allah, karena tidak akan didengar lagi, tidak akan diperhatikan lagi, dan tidak akan dipedulikan sedikit pun. Bu, misalnya ada
tempat maksiat, misalnya bola sodok, napa namanya niku? Biliar. Ya, kalau namanya lupa namanya biliar. Pernah di daerah Kemang Pratama itu, Bu, mau dibuka biliar. Di Kemang Pratama itu sekian RW memprotes adanya usaha biliar itu. Kenapa sampai akhirnya ditutup, alhamdulillah nggak jadi. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan oleh masyarakat Kemang Pratama adalah anak-anak mudanya. Nah, jadi dan sebagian orang-orang situ juga, karena bagaimanapun juga kalau ada tempat kayak gitu sedikit banyak kan akan menyedot aneka kebiasaan buruk dari orang-orang sekitar termasuk anak-anaknya kan. Dicegah itu. Maka alhamdulillah itu tercapai. Maka kalau kita tidak peduli dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, Bu, itu ngeri loh. Sangat mungkin nanti keluarga kita, anak kita, cucu kita naudzubillah jadi korban, naudzubillah min syarri dzalik. Kalau hari ini misalnya kita mendiamkan aksi orang-orang yang penyuka sejenis misalnya itu, naudzubillah kan katanya Bekasi parah ini, naudzubillah min syarri dzalik. Kalau kita mendiamkan, tidak menutup kemungkinan anak kita, cucu kita jadi korban, betul tidak? Iya, naudzubillah. Ada kemungkaran dalam bentuk penyalahgunaan narkoba. Kita diam aja, tidak protes, kita tidak berusaha untuk mencegah, tidak berusaha untuk lapor. Bisa nggak anak cucu kita jadi korbannya? Bisa. Naudzubillah min syarri dzalik. Dan aneka kemungkaran-kemungkaran yang lain yang kalau kita tidak cegah, itu tidak menutup kemungkinan sekarang kita nonton berita orang lain yang jadi korban. Tidak menutup kemungkinan nanti keluarga kita yang jadi korban. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya kita harus peduli untuk mencegah kemungkaran itu sebelum kemungkaran itu menguat. Karena kalau kemungkaran itu menguat, nanti membasminya juga susah, Bu. Gitu. Awalnya ada tempat judi kecil-kecilan, RT RW diam aja, kecil ini. Lama-lama kalau modalnya kuat, menguat. Jangankan RT, jangankan RW, Pak Lurah, Pak Camat tidak bisa geser itu. Kenapa? Karena semakin menguat. Maka harus peduli untuk mencegah jangan sampai semua itu terjadi. Nah, jadi itu bagian dari upaya untuk menyelamatkan keluarga kita sendiri sebenarnya itu. Karena kalau kezaliman itu dibiarkan semakin menguat, lama-lama yang dominan yang zalim itu. Kalau udah yang dominan yang zalim itu ya sudah. Makanya guru saya itu berpesan kepada para santrinya yang punya tanah pinggir jalan, itu kalau bisa jangan dijual. Itu wanti-wantinya kiai saya. Wis buka-buka usaha sing ono musolahe ta napa. Paling enggak kalau tegak di situ kebaikan dalam radius sekian kilometer itu, kemungkaran mau tegak itu juga malu biasanya. Maka ada beberapa kawan yang punya tanah di pinggir jalan itu dibuat restoran, kemudian ada musolanya yang aktif, sehingga radius sekian kilometer ke sana paling enggak kemungkaran mau berdiri itu malu karena ada musola yang aktif itu. Karena kalau sampai dijual atau dikuasai kemungkaran itu, lama-lama ya kemungkaran akan menjamur sepanjang jalan itu. Itu wanti-wantinya guru saya dulu gitu. Jadi jangan sampai kalau punya tanah pinggir jalan jangan dijual. Takutnya dikuasai oleh ya orang-orang yang enggak benar itu. Allahu Akbar. Nah, makanya saya ulang, menghidupkan pengajian seperti ini bagian dari cara kita untuk mendominasi kebaikan dan mengikis kemungkaran, Bu, sebenarnya. Itu seperti itu. Saya mohon maaf ya, kan banyak orang yang hari ini ngomong gini, Bu. Ngaji cukup di YouTube sekarang. Sekarang online bisa, Zoom bisa. Pengajian sekarang bisa melalui online, ngapain datang ke majelis taklim segala. Satu hal yang dia lupa bahwa bergerak dan bersatunya kaum muslimin seperti ini mendominasi gerakan di tengah-tengah masyarakat, Bu. Nah, kalau nggak ada yang bergerak begini dalam kebaikan, nanti yang bergerak yang nggak baik, Bu, nanti. Paham nggak, mboten?
Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, Bu. Selonjor, berdiri, lompat-lompat juga boleh, silakan. Ya. Jadi singkat kata, singkat cerita, kalau yang baik tidak bergerak, nanti yang bergerak yang tidak baik. Ngoten. Belum lagi kalau kita bicara kasus pemurtadan, nggih, naudzubillahi minasyarri dzalik. Makanya majelis taklim seperti ini harus ada dan harus bergerak dan harus berusaha mendominasi. Bukan karena apa? Karena kalau kebaikan tidak mendominasi, nanti keburukan yang akan mendominasi. Ada satu kampung, ada satu wilayah, itu keturunan orang-orang mulia, Bu. Keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi setelah sekian abad tidak ada dakwah, hampir semuanya jadi preman, Bu. Itu masa jahiliyah, suku Quraisy. Kan itu bangsa Arab di Jazirah Arab di Mekah itu kan keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ismail. Tapi karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada dakwah, apa yang terjadi? Bahkan hampir semuanya jadi preman. Namanya masa jahiliyah. Nah, itu keluarganya Nabi, Bu, apalagi keluarganya Ustadz. Loh, emang ada Ustadz ya? Keluarga Ustadznya mati, keluarganya jadi nggak bener? Ada. Saya tahu karena salah satu anaknya itu teman saya sekolah SD. Jadi ketika sang ustadz itu ada, ya keluarganya baik-baik lah gitu. Begitu sang ustadz itu mati, rumahnya itu jadi warung remang-remang. Naudzubillahi min syarri dzalik. Naudzubillahi min syarri dzalik. Ya, semoga diberi hidayah mereka semua oleh Allah. Amin. Allahumma. Saya nggak tahu sekarang bagaimana keadaannya. Dulu saat itu ada yang mengatakan begitu. Naudzubillahi min syarri dzalik. Ya, saya tahunya itu ya karena salah satu dari anaknya itu teman saya SD. Ya, semoga berita itu tidak benar, dan kalaupun benar semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bon, lanjut. Menurut riwayat lain dikemukakan, ya ayyuhan nas, innallaha yaqulu lakum muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u fala ujibu lakum tas'aluni fala u'tikum wa tastaghfiruni fala ansurkum wa tastansuruni fala ansurukum. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Hadis qudsi riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian manusia, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kalian, ajaklah manusia berbuat kebajikan dan cegahlah berbuat kemungkaran sebelum datang saatnya di mana kalian berdoa kepadaku tapi aku tidak mengijabahnya. Kalian meminta kepadaku tapi aku tidak akan mengabulkannya. Kalian memohon pertolongan kepadaku tapi aku tidak akan menolong kalian. Naudzubillahi min syarri dzalik. Makanya saya ulang sekali lagi, Bu, kalau ingin dapat pertolongan Allah, di antara kata kuncinya beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita ngaji gini nih, Bu, di samping insya Allah mustajabah doa, insya Allah dapat mengundang pertolongan Allah. Nah, kalau sambil ngaji sambil doa nggih. Sambil ngaji dalam arti sambil doa, napa Bu? Utang lunas, sehat walafiat, panjang umur, suami baik, anak cepat dapat jodoh. Amin insyaallah, yang sesuai dengan harapan bahkan yang lebih baik lagi. Amin. Allahumma amin. Tidak kena banjir. Saya Jumat kemarin itu sudah niat berangkat, tapi ternyata sampai Isya banjir depan rumah itu nggak surut. Nah, kalau depan rumah nggak surut, depan tuh lebih dalam lagi. Maka saya WA Bu Hajah Siti Surtina, ngapunten Bu Haji, kayaknya saya bukan angkat tangan, angkat kaki. Tidak sanggup berangkat. Ini tadi alhamdulillah surut. Tadi masih cukup dalam. Saya datang tadi pagi. pagi itu masih dalam. Alhamdulillah tadi sudah surut. Alhamdulillah.
sempat masuk ke rumah yang pas saya umroh. Pas saya umroh sempat masuk ke rumah, tapi bagian belakang saja, sampai kamar belakang. Saya biasanya semata kaki dari arah belakang. Pas saya umroh, alhamdulillah selamat lah, masih selamat, alhamdulillah. Allah. Kalau di sini kiriman kali nggih, kalau sini nggih. Yang di Duta Panji itu. Ya, betul ya. Betul. Kalau di saya itu hujan. Jadi kalau kiriman kali di mana-mana banjir, di tempat saya nggak banjir, insyaallah. Tapi kalau hujan lebat, udah. Ya. Betul. Ya, begitulah. Karena pembuangan air kami itu tercegah, kan Harapan Indah itu wilayah kabupaten kota. Nah, pembuangan airnya itu sebagian masuk wilayah kabupaten. Jadi nggak bisa selesai dengan satu camat, harus kerjasama dengan camat sebelah. Terus harus kerjasama dengan bupati juga. Makanya nggak selesai-selesai sampai sekarang itu gara-gara ada pertemuan dua wilayah itu, wilayah kabupaten dengan wilayah kota. Ya, berdoa saja Bu ya, yang baik-baiklah insyaallah nggih. Semoga Allah perbaiki keadaan kita, terutama negara kita ini, semoga menjadi negara yang barzatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kemah ripah lo jinawi, toto tentrem kertora harjo. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang hilang, yang rusak, yang kena korban banjir, yang hilang, yang rusak, semoga segera Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin. Yang ngaji sambil doa, sambil berharap sama Allah yang baik-baik. Dalam hadis qudsi di atas terdapat isyarat agar setiap kejahatan dan kemaksiatan dalam masyarakat haruslah dicegah atau dirubah di saat kejahatan itu baru tumbuh. Kalau tidak diadakan pencegahan, akan menjalar menjadi penyakit kronis yang dapat mengakibatkan kehancuran, bahkan akan menimpa orang-orang yang tidak turut berbuat jahat. Saya ulang tadi Bu, ada tempat judi kecil, dibiarkan lama-lama besar Bu. Kalau udah besar, susah menggusurnya, itu susah. Dulu tempat pelacuran di Doli Jarak Kembang Kuning yang di Surabaya itu, kalau di Jakarta mungkin yang di Kamatungga itu dulu mungkin kecil awalnya 1-2, tapi karena dibiarkan lama-lama membesar, sehingga nggak gampang untuk bisa menutup itu. Di Doli yang nutup wali kotanya saat itu. Terus kalau di Jakarta Bang Yos ya, yang dirubah menjadi Islamic Center itu. Nah itu nggak mudah itu nggak mudah itu. Allahu Akbar. Makanya mumpung masih kecil dikites Bu. Nah, itu seperti itu. Emangnya yang pas pilihan mau dibuat di Kemang Pratama, itu semua RW tanda tangan menolak usaha pilihan itu. Itu benar itu nahi mungkar itu namanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'an nasul munkara falam yughayyiruhu aw syaka ayya'umuhumullah bi'iqabin." Apabila manusia melihat kemungkaran dan tidak berusaha merubahnya, dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab atau siksanya kepada secara merata. Ibu tahu nggak di antara kemungkaran itu apa Bu? Di antara kemungkaran, orang nggak sholat itu kemungkaran Bu sebenarnya. Jadi kita ini sebenarnya Bu, kalau ngelihat saudara, teman, keluarga nggak sholat padahal dia muslim, itu dosa besar itu Bu. Itu kemungkaran sebenarnya. Maka kita sebenarnya berkewajiban mencegah itu agar bagaimana kok saudara kita, keluarga kita sholat. Nggak punya nyali Ustadz, mertua ya misalnya. Nggak punya nyali Ustadz, ipar ya misalnya. Paling enggak gerak dalam hati. Kalau ibu tidak bisa mengatakan, ayo Pak sholat Pak, ayo Bu sholat Bu misalnya, paling enggak kita peduli pakai hati. Dengan apa? Doakan semoga dia dapat hidayah, sadar, tobat, mau sholat. Karena tidak sholat itu kemungkaran dan itu dosa besar, dan itu potensial mengundang azab. Nauzubillah min syarri. Termasuk nanti bulan Ramadan,
tidak puasa di bulan Ramadan padahal dia wajib puasa di bulan Ramadan. Itu kemungkaran juga itu. Waduh, gimana Ustaz? Peduli, yang penting kita peduli, jangan sampai tidak peduli. Caranya bagaimana? Kalau punya nyali ajak. Kalau kita nggak punya nyali, paling nggak peduli dengan hati, dengan apapun kita doakan, ya Allah, siang-siang puasa Ramadan bukannya puasa malah pamer es teh. Kita doakan semoga diberi hidayah oleh Allah. Semoga diberi hidayah oleh Allah. Ngoten nggih Bu nggih, yang penting kita peduli. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Saya takutnya kemalaman. Monggo silakan kalau ada. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Alhamdulillah jelas semua ya. Alhamdulillah. Atau tidak jelas semua. Oke, sampun, kalau nggak ada kita tutup dengan doa nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin, ya wadud ya ghafar ya mujib da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad was-samad walladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.